Penusukan agen gas disebabkan persoalan utang piutang. Investasi di Malloy berdampak nyata bagi masyarakat. Pimpinan DPR terima audiensi Asosiasi Pengemudi Indonesia. Kuota haji Indonesia tahun 2026 sebesar 221.000 jamaah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Shelly. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Shelly, bagaimana kabarnya? Baik pastinya. Dan pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Dan tentunya juga Shelly, kita akan menghadirkan berbagai ragam peristiwa mulai dari Sabang sampai Merauke, tentunya di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Shelly Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana aksi pencurian motor di kawasan Bendasari Karawang berujung kejar-kejaran saat pelaku kegep dan nekat menceburkan diri ke irigasi pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Peristiwa ini juga membuat warga heboh hingga berbondong-bondong melakukan pengepungan sebelum akhirnya pelaku berhasil ditemukan dan diamankan. Pencarian menggunakan eskavator. Seorang pelaku curanmor ketahuan hendak membobol motor milik warga pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Ketika asiknya dipergoki, pelaku langsung kabur dan nekat menceburkan diri ke irigasi. Sementara motor korban masih terpasang kunci T yang digunakan untuk membobol. Warga bahkan melakukan pencarian dengan menurunkan eskavator untuk menyisir irigasi demi memastikan pelaku tidak kabur lebih jauh. Setelah hampir 2 jam bersembunyi di semak-semak pinggir irigasi, pelaku akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diamankan aparat untuk diproses lebih lanjut. Kejadian ini menjadi perhatian publik sekaligus peringatan bagi warga untuk lebih waspada terhadap maraknya tindak pencurian motor di wilayah Karawang. Aura Desmita, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 orang ABK kapal penangkap ikan jatuh di Laut Kepulauan Aru, Maluku. Terombang-ambing di laut, keduanya ditemukan selamat setelah 2 hari pencarian. Petugas Basarnas dan Polairut Selasa pagi dikerahkan ke lokasi kejadian kecelakaan laut. 2 ABK kapal penangkap ikan jatuh di Laut Aru, Maluku. 2 korban adalah Caca Handika 19 tahun dan Syahri Hushmayandi 30 tahun, ABK kapal ikan KM Bandar Nelayan. Keduanya terjatuh di laut sejak Minggu 28 September malam lalu saat proses penangkapan ikan di sekitar perairan Wanjin. 2 hari pencarian, 2 korban berhasil ditemukan dengan kondisi selamat oleh 1 kapal nelayan lain KM Bahagia Natuna saat melintas di perairan tersebut. Keduanya langsung dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Operasi SAR kemudian resmi dihentikan. Operasi SAR hari kedua, kecelakaan kapal, main overboard, TOB 2 orang, ABK jatuh dari kapal KM Bandar Nelayan 18 di sekitar perairan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tanggal 30 September 2025 pada pukul 09.45 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon menerima info dari Bapak Sony, pengurus kapal Bandar Nelayan, bahwa pada pukul 08.40 waktu Indonesia Timur, 2 orang korban atas nama Caca Handika, laki-laki 19 tahun, dan Syahri Hushmayandi, laki-laki 30 tahun, telah ditemukan oleh kapal KM Bahagia Natuna di sekitar perairan Laut Aru dalam keadaan selamat dengan jarak 0,46 nautical mile arah barat laut dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Benoa, Bali. Diketahui 2 nelayan ini terjatuh di Laut Aru akibat kapal mereka diterjang gelombang tinggi Minggu malam lalu. Keduanya terjatuh hingga terombang-ambing di laut ini. Upaya pencarian sempat dilakukan pihak kapal namun tidak membuahkan hasil. Pencarian kemudian dilakukan tim SAR gabungan hingga kemudian berhasil ditemukan dengan kondisi selamat. Dari Maluku, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, hanya karena masalah sepele, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua, Badung, Bali dianiaya oleh kakak kelasnya. Korban dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Video penganiayaan tersebut bahkan viral di media sosial. Inilah video amatir yang merekam saat terjadinya insiden penganiayaan yang menimpa pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, memperlihatkan pelajar SMK Pariwisata Nusa Dua dianiaya kakak kelasnya. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi di lahan kosong belakang sekolah. Korban berinisial MFU yang merupakan siswa kelas 10 menjadi sasaran penganiayaan oleh seniornya berinisial AW siswa kelas 12. Masalah bermula ketika korban diejek oleh temannya, seorang siswi berinisial YA, dengan kata-kata bernada merendah. Situasi memanas ketika YA menantang korban agar berhadapan dengan pacarnya. Ucapan itu akhirnya memicu kemarahan pacar YA berinisial RES yang kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp meski korban sudah meminta maaf. Tantangan tetap berlanjut hingga RES menyampaikan hal itu kepada AW. Korban kemudian diajak ke area parkir sekolah lalu diarahkan ke lahan kosong di belakang sekolah yang menjadi lokasi berkumpulnya beberapa rekan pelaku. Saat korban berusaha menyelesaikan masalah secara damai, pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban yang tidak melakukan perlawanan dipukul di bagian hidung, rahang kiri, lalu ditendang di bokong dan kepala. Akibat pemukulan, korban mengalami nyeri di pipi kiri, hidung sakit hingga sulit bernapas, serta kesulitan makan. Tak terima, korban bersama keluarganya melaporkan ke Polsek Kuta Selatan, Badung, Bali. Polisi kemudian mempertemukan pihak terkait termasuk korban, pelaku, orang tua, saksi, dan pihak sekolah dan yayasan. Dengan TKP-nya di sebuah lahan kosong belakang salah satu sekolah SMK di wilayah Kuta Selatan. Itu permasalahannya apa itu, Pak? Itu permasalahannya berawal memang saling ejek antara pelaku atas nama MFU berinisial F, siswa kelas 10 dengan seorang teman kelasnya yang bernama Ya, inisial YA. Satu sekolah kedua pelaku. Ya, satu sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tindakan kepolisian telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Pak, itu pelaku itu tetap lanjut diizinkan bersekolah di sana atau dikeluarkan dari sekolahnya itu, Pak? Itu mungkin pihak sekolah yang bisa menjelaskan itu. Apakah yang bersangkutan dikeluarkan atau seperti apa. Jadi kami hanya menindaklanjuti laporan yang viral di media sosial itu. Hasil mediasinya sudah, Pak? Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah dan akan menindak tegas para pelaku dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi tidak masuk proses hukum, Pak? Polsek Kuta Selatan sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Penanganan oleh aparat dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, Mary Sibarani atau MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, motif pelaku yang sudah ditangkap unit reskrim Polsek Kebonjeruk saat kejadian dipicu karena masalah hutang piutang sebesar ratusan juta rupiah antara pelaku dengan korban. Mary Sibarani MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, akibat luka tusuk senjata tajam di bagian punggungnya. Sementara aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban yang dilakukan pelaku Esron Hutapea atau EH,
pemilik tempat usaha yang disewa korban, dan juga tak lain, masih kerabat korban tersebut telah ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebonjeruk Jakarta Barat Kompol Nur Aksya Ferdianto mengungkapkan bahwa motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Bahkan sebelum beraksi, pelaku sempat membeli pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat, tapi kerabat jauh ya. Kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berhutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku yaitu sebuah tangki ya, tangki bekas minyak tanah lah ya yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban. Ya, jadi karena merasa kesal, pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra. Jenazah korban kini masih menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut di balik jeruji besi Polsek Kebonjeruk dengan terancam pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan kurungan penjara selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata yang berperan sebagai pemasok amunisi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dari tangan pelaku ditemukan 12 butir amunisi. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang pelaku penyuplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pimpinan Ternus Enumbi. Kedua pelaku yaitu Erik Enumbi alias Udara dan Hugon Giro alias Yemiter Murib. Keduanya ditangkap setelah aparat berhasil melakukan penyelidikan terkait adanya transaksi jual beli amunisi. Kedua pelaku ditangkap di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari tangan keduanya ditemukan 6 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan 2 pelaku diamankan Senin kemarin. Mereka merupakan jaringan penyuplai amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Pada hari Senin 29 September 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yemiter Murib dan Erik Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mili, 2 butir kaliber 7,62 mili, dan 4 butir kaliber 556 mm yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Aparat masih terus melakukan pengembangan terkait pelaku lainnya yang merupakan pemasok amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Polres Puncak Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Dan BMKG juga memastikan terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut perakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya karena skalanya yang sangat lokal, yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain, akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malaung, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur diproyeksikan menerima investasi senilai 1,2 triliun rupiah dari perusahaan asal Korea Selatan LX International. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara akan memastikan bahwa penanaman modal asing ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai 1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan LX International di kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara. Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftita menyatakan terdapat 3 prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi, yaitu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi, serta adanya sistem bagi hasil atau profit sharing yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur. Kemudian senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan lahan transmigrasi, jadi kerjasama sistemnya dengan tetap mengedepankan seluas sekitar 1.180 hektar dengan tetap mengedepankan ada 3 hal yang tadi kami sebutkan. Pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga yang lebih penting lagi ada semacam profit sharing dari masyarakat transmigrasi yang memiliki lahan tersebut
dan juga nanti untuk negara dalam konteks PNBP. Kami bersyukur dan tadi mendapatkan laporan bahwa dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliurang itu, PT LX mempekerjakan dari 3.800 itu 80%-nya itu adalah dari masyarakat lokal. Dan inilah yang dikehendaki oleh kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin mengedepankan rakyat dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari adanya investasi dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 bangunan liar yang berada di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja pada Rabu siang. Pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sekitar lokasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Satu persatu bangunan yang berada di kolong rel kereta api di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja Rabu siang. Pembongkaran dilakukan secara manual dengan merobohkan bangunan semi permanen yang rata-rata dijadikan tempat untuk berjualan. Sejumlah penghuni bangunan hanya bisa pasrah saat melihat bangunan tempat mereka berjualan selama puluhan tahun dirobohkan oleh petugas. Belum adanya relokasi membuat mereka mengaku kebingungan untuk dapat kembali mencari nafkah usai tempat usahanya dilakukan pembongkaran. Ya pokoknya ada dari kelurahan gitu, sama dari kecamatan. Katanya disuruh kosongin atau gimana? Kosongin dulu. Buat apa itu Bu katanya? Enggak dijelasin sih. Oh, enggak dijelasin. Oh, cuman begitu aja. Jadi sama dia pokoknya taunya disuruh bongkarin karena ada pelebaran jalan juga. Oh gitu. Ya. Ibu ini dagang atau gimana Bu? Dagang saya. Jadi nggak bisa ini? Nggak bisa dagang saya. Ibu udah berapa ini Bu? Lama Bu di sini Bu? Di sini udah puluhan tahun malahan. Iya. Kalau kayak gini udah nggak bisa dagang gitu ya? Ya. Yang tahu deh ya, belum ada ketentuan. Tapi belum belum tahu kalau dipindahinnya kemana gitu Bu? Belum tahu. Ibu rencananya mau kemana ini Bu? Ya, ini juga belum tahu. Belum tahu sama sekali. Cuma sementara ini ngontrak aja di Ampong buat tidur. Ibu ini dagang apa ini Bu? Nasi. Ya. Ini mulai dari kapan nih Bu ininya Bu? Bongkarnya tadi. Bongkarnya? Pagi tadi. Oh pagi. Iya. Camat Sawah Besar, Roni Capriko, mengatakan pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di lokasi, bahkan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut kerap mengalami kemacetan. Baik, selamat siang. Jadi pada saat ini kita melakukan penataan ya. Kalau bilang penertiban kita tidak tertibkan, tapi kita coba tata. Karena kebetulan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Sawah Besar ini, beautifikasi. Otomatis ada beberapa yang harus kita tata kembali. Termasuk jalan di Kramat Pol Polisi Angkatan Mangga Besar 13 ya. Ini banyak aduan warga bahwa sering terjadi kemacetan karena banyaknya pedagang-pedagang liar, bangunan-bangunan liar, dan kita coba tata bagaimana keinginan masyarakat untuk melalui jalan ini bisa lebih lancar lagi. Kalau kita pikir bangunan di sini ada sekitar kurang lebih 30 dan alhamdulillah kita kerjasama dengan rekan-rekan dari aparat samping, pemerintah, lalu juga dari Ormas, dan sebagian besar warga dengan kesadarannya membongkar sendiri. Alhamdulillah bisa bongkar sendiri, lalu yang agak sulit kita bantu membongkar dengan aparat. Ini kita sedang bicarakan. Yang pasti lokasi ini sedang kita tata kembali, bagaimana salurannya kita fungsikan kembali, jalan kita kembalikan seperti semula, dan warga bisa melalui jalan ini dengan aman dan nyaman. Artinya setelah dilakukan pembongkaran ini akan dijadikan trafik? Yang pasti sarana prasarana kita perbaiki dulu. Selanjutnya, kawasan kolong rel tersebut akan dilakukan penataan agar para warga yang melalui jalan bisa merasa aman dan nyaman. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan subsidi pupuk disalurkan langsung ke petani tanpa perantara. Dan Prabowo tegaskan pemerintah akan menindak praktik yang merugikan rakyat dalam distribusi pupuk. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa perantara yang rumit. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Prabowo mengungkapkan rantai distribusi pupuk yang panjang dan regulasi yang berbelit selama ini menghambat akses petani, sehingga pupuk sering tidak sampai ke tangan yang juga membutuhkan. Ia juga menyoroti adanya kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah yang mempersulit proses distribusi. Presiden menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik-praktik tersebut merugikan rakyat. Ia berjanji akan menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat luas. Sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung, dan pertemuan ini pemirsa yakni akan mengarah kepada kerjasama dan juga pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan juga manipulasi. Selain itu, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih, Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji. Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dhanil juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama.
Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemantauan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000 jemaah. 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Dan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak juga menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat baik terkait pembagian kuota maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan, tahun 2025 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Daniel menjelaskan banyak aset seperti asrama haji dan kantor urusan haji daerah yang bermasalah, sehingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan. Dari 150 syarikat peserta, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk ribu reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat penyedia layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, masih dari Kementerian Haji dan Umroh yang mengungkapkan adanya keborosan anggaran penyelenggaraan haji sebelumnya yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan keborosan ini terjadi pada sejumlah pos besar seperti transportasi, akomodasi, hingga pengadaan jasa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun 2025 terbagi dalam 10 pos pengadaan besar mulai dari transportasi udara, catering, hingga akomodasi. Pos pengeluaran terbesar adalah sewa pesawat yang menghabiskan sekitar 6 triliun rupiah. Sementara untuk syarikat transportasi darat dan hotel masing-masing menyentuh hampir 3 triliun rupiah. Daniel menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengingatkan potensi keborosan antara 20 hingga 30%, sehingga setiap proses lelang wajib bebas dari praktek manipulasi dan rente. Seperti halnya biaya syarikat transportasi darat yang tahun lalu mencapai Rp2.300, berhasil ditekankan menjadi Rp2.100. Kebijakan ini memberikan penghematan hingga Rp180 miliar. Pemerintah berharap efisiensi pada setiap pos anggaran dapat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BBIH ke depannya. Kami simulasikan dari 17 triliun itu semuanya ada terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20 sampai dengan 30%. Anda bayangkan dari 17 triliunan itu, dan itu uang jamaah semuanya loh. Dan ini uang jamaah, dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi. Program efisiensi dan pengawasan ketat ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana 2 santri korban bangunan roboh di pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal setelah pada Selasa pagi berhasil dievakuasi, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Sementara itu pemirsa, dari 40 korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo, 30 sudah dipulangkan, 5 mengalami luka berat dan 4 luka sedang dan juga 2 meninggal dunia. RSUD Sidoarjo Selasa pagi kembali menerima 2 korban reruntuhan bangunan di pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun kedua korban tak dapat diselamatkan. Korban atas nama Muhammad Maskul Haq, warga Surabaya, dan Muhammad Soleh, warga Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Keluarga pun tak dapat menahan tangis setelah mendapat kabar duka tersebut. Sementara itu saat ini korban meninggal masih dalam pemulasaraan jenazah. Direktur Utama RSUD PT Notopuro mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah merawat 40 pasien korban reruntuhan bangunan pesantren Al-Qazini, Sidoarjo. 30 pasien sudah dinyatakan pulang, 5 korban alami luka berat, 4 korban alami luka sedang, dan 2 dinyatakan meninggal dunia pagi tadi. Mulai kemarin kita sudah melewat 40 pasien. Sekarang ini yang sedang opname 9, 10 yang opname, yang 1 meninggal barusan sampai dirawat inap. Jadi di malam juga sempat kita menjemput ke TKP operasi amputasi lengan kiri yang sekarang sudah dirawat juga sampai setengah 2 malam, setengah 2 tadi. Itu dilakukan sublumer dan dilakukan penjahitan tulang. Jadi ini memang korban yang sudah kita rawat ini saat ini stabil semuanya. Tinggal 1 ini yang di zona merah IGD, yang tadi 2 yang meninggal barusan. Jadi kondisi setelah kita lakukan perawatan banyak yang sudah pulang rawat jalan. Dengan meninggalnya 1 korban di RSUD Sidoarjo, saat ini total korban meninggal dunia sudah ada 3 orang. 1 korban meninggal dunia sebelumnya setelah mendapat perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Karuna Warda, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Wakil Ketua DPR RI Dasko menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Qazini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Qazini, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami ambruk saat sedang digunakan santri untuk sholat berjamaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka hingga meninggal dunia. Berdasarkan data sementara, para korban telah dilarikan ke 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku prihatin atas insiden tersebut. Dasko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan. Dirinya juga berharap kejadian itu dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang kembali. Ya, pertama kita menyatakan prihatin dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menpora Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia. MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian nasional branding sport tourism Indonesia di mata dunia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Tahun ini MotoGP Indonesia akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa mensupport MotoGP, di mana kebetulan perubahan yang terjadi di Kemenpora ke depan selain kita menguruskan pemuda-pemudi, memasyarakatkan olahraga, lalu juga peningkatan prestasi, ternyata ada ekonominya, yaitu sport tourism. Menurut Menpora Erick, dirinya seperti dejavu karena 4 tahun lalu dirinya diminta untuk mengawal MotoGP, termasuk Grand Prix-nya itu bisa diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Presiden Prabowo, lanjut Menpora Erick, menginginkan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan dan sport tourism harus menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonominya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dan bukan sekedar ajang balap motor bergengsi, event internasional ini juga diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan selain membawa nama Indonesia semakin mendunia, terutama dalam sektor sport tourism, perhelatan MotoGP Mandalika juga harus dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata Indonesia, di mana hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pagelaran GP Indonesia yang telah memasuki musim keempat ini juga diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 4,8 triliun rupiah. Kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injurni dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Seperti diketahui, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Seri ini juga disebut sebagai seri paling ikonik dari gelaran MotoGP karena lintasan Mandalika dikenal menantang dan menjadi ujian berat bagi para rider ternama. Dari Jakarta, Dio Malong, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Marc hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, Marc keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO Injourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Marc sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia
sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden. Dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya. Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona, di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih, tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama. Ya bilang Mandalika ini bagus dan tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini pemirsa fokus pada pengurangan biaya dan percepatan proses kepemilikan rumah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya dan juga mempercepat proses birokrasi dalam kepemilikan rumah. Saudara-saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Beberapa kebijakan utama meliputi pembebasan BPHTB untuk pembelian rumah pertama, penggratisan dan juga percepatan izin bangunan, serta penanggungan PPN oleh pemerintah untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Pemerintah juga menurunkan giro wajib minimum dari 5% menjadi 4% guna mendongkrak likuiditas perbankan dan juga meningkatkan kuota LPPP menjadi 350.000 unit per tahun untuk memperluas pembiayaan perubahan.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta didorong melalui program BSPS dan juga FLPP yang kini juga dapat diakses lewat bank swasta. Program FLPP diperluas untuk pekerja informal seperti ART, guru, dan juga buruh pabrik, agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memiliki rumah yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Kepala negara juga menyebut perubahan layak sebagai hak rakyat dan juga penggerak ekonomi nasional. Dalam acara akad masa 26.000 KPR, FLPP, dan serah terima kunci di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi Bogor, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan hak rakyat atas perumahan yang layak. Ia menilai sektor perumahan berperan penting tidak hanya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan target besar pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Program ini disebut akan menjadi prioritas dan terus diperkuat sepanjang masa pemerintahannya. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tahun depan saya percaya akan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi perumahan ini bersama kita amankan juga pangan, perut. Kita harus amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan optimisme atas capaian di sektor lain seperti ketahanan pangan, energi, dan juga program makan bergizi gratis. Ia memastikan pembangunan perumahan akan berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas sektor-sektor strategis tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program rumah subsidi terus mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan juga pembangunan. Para pekerja di lapangan merasakan langsung manfaat dan dampaknya. Pekerja konstruksi jalan Andi 31 tahun yang bertugas di Pesona Kahuripan 10 Cilungsi Bogor menyatakan bahwa rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik dari segi bangunan maupun fasilitas. Ia juga menilai pembangunan berjalan lebih cepat berkat dukungan peralatan yang lengkap. Menurut Andi, material yang digunakan dalam pembangunan rumah subsidi kini berkualitas tinggi. Hal ini membuat rumah yang dibangun menjadi lebih tahan lama dan nyaman untuk penghuninya. Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pekerja dan pemasok. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari program ini yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sangat ada perubahan banget. Iya, jadi pembangunan sekarang cukup pesat sih ya. Cukup. Kan sekarang juga ini sekitar 400-an kan, kita mau kejar terus. Dari sebelum-sebelumnya emang sekarang kan dibantu fasilitas alat berat kan udah lumayan banyak. Sekarang percepatan beda dari yang sebelum-sebelumnya sebutnya. Dulu kan pakai ini pakai batako. Kalau sekarang udah pakai bata ringan. Dari bidang bata juga udah ada perbedaan sekarang. Jadi bedanya Pak dalam kualitas? Ya kalau batako dibanding sama bata ringan ya jelas mendingan bata ringan. Jadi lebih kokoh lah intinya. Ya pastinya saya sama Pak Presiden bilang banyak-banyak terima kasih pastinya. Untuk program-program beliau pasti kami dukung untuk mensejahterakan para rakyat-rakyat lah yang kalangan bawah tentunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi guna memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak. Program ini juga membuka peluang kerja bagi para pekerja konstruksi di proyek pembangunan perumahan. Program rumah subsidi memberikan dampak positif bagi banyak orang, termasuk Wardoyo, 31 tahun yang bekerja di tim gali dan fondasi proyek perumahan Pesona Kahuripan 10 Cilungsi Bogor. Program ini tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi dirinya dan rekan-rekannya. Wardoyo menceritakan bagaimana ia mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan rumah subsidi tersebut. Ia berharap pembangunan perumahan subsidi terus diperluas agar semakin banyak lapangan kerja tercipta di masyarakat. Selain itu, Wardoyo juga mengapresiasi Prabowo atas inisiatifnya dalam penggagasan program 3 juta rumah subsidi. Menurutnya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat serta pekerja seperti dirinya. Yang pertama lebih mudah, terus lapangan kerja lebih banyak, lebih mensejahterakan rakyat aja gitu Mbak. Jadi saya ikut senang juga ya, jadi tadinya teman-teman nganggur bisa saya ajak kerja untuk kerja di sini. Jadi berarti banyak yang Bapak ajak juga iya, di sini? Iya, membuka lapangan pekerjaan kan mereka bisa jadi bekerja juga gitu. Jadi pertamanya kan Pesona butuh tenaga buat, kita kan tim gali doang ya, fondasi. Jadi pertamanya sih 10 orang masuk, terus lama-lama kan makin nambah perumahannya, jadi makin banyak peluang kerjanya, makin nambah lagi orangnya gitu. Saya harap semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih banyak lagi, biar lapangan pekerjaan makin terbuka luas buat kalangan yang khususnya buruh gitu. Saya akan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Presiden kita untuk mengadakan perumahan 3 juta rumah subsidi. Jadi kita kena dampaknya bisa bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Bentuk apresiasi dari Pemprov Jakarta yakni menerapkan tarif khusus transportasi publik yang dikelola Pemprov dengan hanya membayar Rp80. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Pada tanggal 5 Oktober akan kita peringati bersama-sama yaitu Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans, semuanya Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Sehingga dengan demikian sekali lagi untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, kami pemerintah Jakarta pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah Jakarta yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, semuanya dikenakan tarif Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 30 bangunan liar yang berada di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja pada Rabu siang. Pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sekitar lokasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seiring peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal yang sama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Menurut Pram, keputusan ini telah melalui koordinasi dengan Pangdam Jaya dan mendapat arahan langsung dari Markas Besar TNI. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa TNI dalam memperingati karena bertepatan dengan hari Minggu, yaitu hari Car Free Day, maka kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari itu Car Free Day tetap diadakan karena sesuai dengan arahan dari Mabes TNI. Maka dengan demikian itulah yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Car Free Day yang rutin digelar setiap hari Minggu di ruas jalan utama ibu kota ini menjadi wadah bagi warga untuk berolahraga, beraktivitas sosial dan menikmati udara segar tanpa gangguan kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa, meski bertepatan dengan peringatan HUT TNI. Dari Jakarta, Rifki Rizky, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi akan perluas program pengiriman ke Jepang. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, informasinya akan kami lanjutkan, di mana ada informasi dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman Suryanagara yang menegaskan dukungan bagi transmigran Indonesia yang ingin belajar dan magang di Jepang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan transmigran untuk kemudian diterapkan saat kembali mengembangkan kawasan transmigrasi di tanah air. Kementerian Transmigrasi siap memperluas kesempatan kerja dan magang bagi warga transmigran ke Jepang. Saat ini lebih dari 100 transmigran telah bekerja di sektor pertanian, konstruksi, perawatan hingga kelautan dengan gaji antara 25 sampai 55 juta rupiah per bulan sesuai keahlian masing-masing. Rencana ini diungkapkan Menteri Transmigrasi usai bertemu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN di Osaka, Jepang. Langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memberikan dukungan lebih luas kepada transmigran agar memiliki pengalaman internasional dan membawanya kembali ke Indonesia. Menteri Transmigrasi menyebut Jepang membutuhkan sedikitnya 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun saat ini baru terpenuhi 25.000 orang yang bekerja di 24 sektor berbeda di negeri Sakura. Oleh karena itu kami ingin para transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan. Tadi ada beberapa skema, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun. Untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi, sehingga ketika dunia industri sudah settle, masuk di kawasan transmigrasi, mereka juga bisa terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri. Karena sudah memiliki tambahan wawasan, kemudian networkingnya juga sudah lebih luas, skill dan pengetahuannya juga sudah cukup tinggi. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat memvalue tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Bahkan kita dianggap nomor 1 di antara bangsa-bangsa lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang. Ini satu kekuatan bawaan dari kita, budaya bangsa Indonesia. Tinggal kita lengkapi lagi. Tadi satu dengan bahasanya, kemudian yang kedua etika, estetika, value dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga juga mungkin adalah kapasitas dan kompetensi awal yang bisa dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah tak akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi hingga sisa tahun ini. Menurut Ara, dengan tidak menaikkan bunga KPR subsidi, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah subsidi dalam waktu dekat. Ara menjelaskan hal itu sebagaimana komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pasar perumahan tetap bergeliat. Selain itu, Ara juga menambahkan bahwa keputusan tersebut sebagai bukti kehadiran negara dalam rangka memberikan akses rumah layak huni bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan asa cita Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam program 3 juta rumah. Apalagi Pak, pengembang, kita tepuk tangan buat Presiden bahwa bunga rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Rumah subsidi buat rakyat bunganya tetap. Itu luar biasa Pak. Saya banyak melihat tadi orang yang terharu Pak. Itulah bukti negara hadir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah siap mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui Bank BUMN. Percepatan itu dilakukan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat tersebut, pemerintah rencananya akan meluncurkan 1.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada awal Oktober mendatang dan menargetkan peluncuran 20.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan kredit untuk mendukung kelancaran operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih melalui Bank BUMN. Zulhas berharap, melalui percepatan akses pembiayaan dari Bank Himbara, Kopdes Merah Putih nantinya bisa lebih cepat beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kesimpulan dana sudah siap ya, 3 miliar per desa itu per koperasi. Nah, kemudian nanti ada modelnya, model bisnisnya itu akan dikerjakan oleh Pak Doni sebagai CEO-nya Danantara, dan nanti infrastrukturnya oleh Pak Joa dari Agrinas Pangan ya. Kita akan lihat perkembangannya terus bahwa ini sudah sampai pada titik koperasi ini akan berjalan dengan cepat karena dari Himbaranya uangnya sudah ada, aturan semua sudah ada, modal sudah ada. Insya Allah minggu depan kita akan launching 1.000 dari 20.000 yang sudah siap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu sore. Dalam rapat ini menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan pada 4 Agustus lalu, yakni untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil DPR lainnya, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta beberapa menteri terkait. Pada audiensi kali ini membahas terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dasko mengatakan DPR akan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap kesepakatan khususnya dengan asosiasi pengemudi. Dirinya menilai langkah tersebut penting dalam memastikan kebijakan transportasi di masa depan agar benar-benar berpihak kepada sopir. Pengemudi Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, yaitu dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kedua, membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Kemudian 3, implementasi dari Zero Odol ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh dari semua pihak, dan aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai dengan domain masing-masing kementerian. DPR RI berkomitmen penuh merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Dan mari kita jadikan pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan zero odol untuk kepentingan rakyat kita. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko juga mengungkapkan bahwa pihaknya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dipercepat. Selain kesepakatan tersebut, DPR juga akan mendorong ke pemerintah untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar PNBP hingga menyiapkan rumah subsidi bagi pengemudi logistik. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa DPR akan mempercepat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memasukkan beberapa hal yang telah disepakati ke dalam peraturan pemerintah. Dasko mengatakan selain kesepakatan tersebut, pihaknya juga menyepakati 3 poin yang diusulkan Asosiasi Pengemudi yang nantinya akan disampaikan langsung ke pemerintah. Poin pertama yakni DPR mendorong pemerintah agar dapat perpanjangan SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Sedangkan poin kedua, pemerintah mampu menyiapkan rumah subsidi bagi sopir logistik. Pasalnya, 90% pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi. Adapun poin ketiga, yakni meminta pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak sopir logistik agar dapat bersekolah sampai perguruan tinggi, sekaligus memberikan KIP dan PIP. Ya, kesimpulan hasil rapat pada hari ini yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, teman-teman Komisi 5 dari Kementerian Sekretariat Negara beserta Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Ada beberapa hal, yaitu satu, kita menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Itu satu, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP. Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat, dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Garuda TV menggelar talk show kebangsaan bertajuk Indonesia Kita Merajut Kebangsaan sebagai momen semangat dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Talk show kebangsaan ini digelar di Wisma Serbaguna GBK Jakarta pada Rabu 1 Oktober 2025. Dalam talk show ini, turut dihadiri sejumlah pejabat negara, baik itu dari tingkat menteri hingga wakil menteri. Para narasumber pun mengungkapkan apresiasinya terhadap Garuda TV karena telah memberikan warna baru dan terus mencerdaskan bangsa melalui berbagai konten yang positif. Ya, ini Hari Kesaktian Pancasila, kita menumbuhkan kembali semangat persatuan-kesatuan, dan memang media massa menjadi amat penting perannya. Kami apresiasi Garuda TV hari ini membuat sebuah giat yang mengingatkan kita pentingnya persatuan-kesatuan, dan kami juga tadi mengingatkan bahwa justru di era seperti ini kami amat sangat juga memerlukan atau bersandar kepada media-media konvensional di tengah media sosial yang saat ini memang menjadi tantangan, dalam artian ada yang baik tapi juga tidak sedikit hoax, penipuan, judi online, dan juga konten-konten negatif lainnya. Nah, menjadi amat penting masyarakat juga memiliki rujukan berita yang tetap berpaku pada standar-standar jurnalistik. Luar biasa, Garuda TV bikin acara untuk Indonesia Kita Merajut Kebangsaan. Ini momentum penting dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Tadi saya sampaikan, hari ini kita butuh negarawan-negarawan, dan saya termasuk yang optimis negara kita ini akan baik-baik saja. Melihat sejarah 1908, 1928, 1945, 1966, 1998. Setiap masalah ada solusinya. Dan ingat bahwa negara kita diciptakan dari kebinekaan. Dan tadi acaranya luar biasa menunjukkan kebinekaan kita, merajut untuk lebih baik. Dan saya yakin merah putih ke depan tambah baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada TV Garuda yang telah menginisiasi acara Merajut Kebangsaan ini. Saya melihatnya ini adalah sebagai ucapan syukur, rasa syukur TV Garuda yang mewakili bangsa Indonesia atas anugerah yang diberikan Tuhan Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia berupa Pancasila. Ini adalah momentum yang luar biasa. Kita menyaksikan bangsa kita terus tumbuh, terus bergerak maju, dan hari ini kita menemukan momentumnya. Kita berharap di momentum kesaktian Pancasila di tahun 2025 ini menjadi momentum kita untuk semua pihak berkolaborasi menuju Indonesia maju. Terutama kita ingin, terutama di kami di Kementerian Koperasi, kita sangat ingin majunya bangsa Indonesia dimulai dari majunya desa. Diketahui, tak hanya pejabat pemerintahan, dalam event ini juga mengundang komunitas ojek online, mahasiswa dan dosen, serta para pemuka lintas agama. Para peserta yang hadir pun memiliki harapan dan mengamini hal yang sama, bahwa Hari Kesaktian Pancasila haruslah menjadi momentum persatuan bangsa. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, Mary Sibarani atau MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, motif pelaku yang sudah ditangkap unit reskrim Polsek Kebonjeruk saat kejadian dipicu karena masalah hutang piutang sebesar ratusan juta rupiah antara pelaku dengan korban. Mary Sibarani MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka tusuk senjata tajam di bagian punggungnya. Sementara aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban yang dilakukan pelaku Esron Hutapea atau EH, pemilik tempat usaha yang disewa korban, dan juga tak lain, masih kerabat korban tersebut telah ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kompol Nur Aksya Ferdianto mengungkapkan bahwa motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Bahkan sebelum beraksi, pelaku sempat membeli pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat, tapi kerabat jauh ya. Kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG. Ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berhutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku, yaitu sebuah tangki ya, tangki bekas minyak tanah lah ya, yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban. Ya, jadi karena merasa kesal, pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra. Jenazah korban kini masih menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut di balik jeruji besi Polsek Kebonjeruk dengan terancam pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan kurungan penjara selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Dan BMKG juga memastikan terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut perakirawan cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang, disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es.
Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak meluas. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Selama masa ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil, ditambah dengan pemanasan yang tinggi pada pagi hingga siang hari, serta kelembaban yang mendukung meningkatkan potensi terjadinya hujan es. Meskipun demikian, fenomena ini sulit diprediksi secara spesifik waktu dan lokasi kejadiannya, karena skalanya yang sangat lokal, yang biasanya terjadi pada lokasi yang tidak luas dan durasi yang singkat. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain, akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur diproyeksikan menerima investasi senilai 1,2 triliun rupiah dari perusahaan asal Korea Selatan LX International. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara akan memastikan bahwa penanaman modal asing ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai 1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan LX International di kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara. Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftita menyatakan terdapat 3 prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi, yaitu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi, serta adanya sistem bagi hasil atau profit sharing yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kawasan transmigrasi Malai Kaliorang, Kalimantan Timur. Kemudian senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan lahan transmigrasi, jadi kerjasama sistemnya dengan tetap mengedepankan seluas sekitar 1.180 hektar dengan tetap mengedepankan ada 3 hal yang tadi kami sebutkan. Pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga yang lebih penting lagi ada semacam profit sharing dari masyarakat transmigrasi yang memiliki lahan tersebut, dan juga nanti untuk negara dalam konteks PNBP. Kami bersyukur dan tadi mendapatkan laporan bahwa dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Malai Kaliorang itu, PT LX mempekerjakan dari 3.800 itu 80%-nya itu adalah dari masyarakat lokal. Dan inilah yang dikehendaki oleh kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin mengedepankan rakyat dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari adanya investasi dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Rabu siang. Dalam kegiatan tersebut, Kemhan menyerahkan jutaan butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di Kementerian Pertahanan Rabu 1 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini, Kemhan menyerahkan sekitar 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Penyerahan obat-obatan ini melanjutkan program yang sudah dimulai sejak Juli lalu, yakni pada tahap awal sebanyak 15.000 butir obat telah dibagikan di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Doni menyatakan, ketahanan kesehatan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, karena pertahanan yang kuat hanya bisa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan berdaya tahan. Obat kepada koperasi yang diserahkan kepada Menteri Koperasi. Kegiatan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari yang kita laksanakan di bulan Juli yang lalu di Desa Bentangan di Klaten. Kita saat itu sudah menyerahkan 15.000 butir obat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita serahkan sekitar 17,4 juta, tepatnya kira-kira, obat yang kita serahkan kepada Menteri Koperasi yang nantinya akan didistribusikan kepada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air. Jadi ini merupakan suatu dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada bangsa dan negara ini untuk ketahanan kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pertahanan yang kuat salah satunya juga didukung oleh unsur sumber daya manusia yang kuat dan yang sehat. Sehingga ini menjadi perhatian kita di Kementerian Pertahanan untuk mendukung bagaimana rakyat Indonesia. Melalui program ini, Kemhan menegaskan komitmen untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional, sekaligus menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Asisu Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial di industri media. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Usai menghadiri workshop wartawan United Tractors Group di Jakarta Pusat pada Kamis 25 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial AI di industri media kini merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, penggunaan AI oleh pekerja media harus dilakukan dengan penuh optimisme, namun tetap disertai kewaspadaan. Nezar menjelaskan bahwa keberadaan AI dalam jurnalisme akan selalu berkaitan dengan dua aspek penting, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama 17 pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembahasan peta jalan AI nasional. Workshop ini dibahas begitu banyak sisi-sisi yang cukup menarik dan cukup menantang. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam ruang berita, gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan di sana. Yang kedua, bagaimana media bisa bertahan di tengah gempuran teknologi baru. Pada intinya kita percaya bahwa penggunaan teknologi itu harus diabdikan untuk mendukung ya pekerjaan jurnalistik. Dalam hal ini panduan-panduan untuk menggunakan teknologi baru ini sudah didiskusikan oleh komunitas pers dan juga Dewan Pers mengeluarkan panduan penggunaan AI dalam produksi berita. Jadi saya kira kita cukup optimistis ya menghadapi teknologi baru ini dengan satu semangat bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang besar dan meminimalkan risikonya, termasuk juga risiko menyebarnya misinformasi, disinformasi hasil produk AI. Dalam kesempatan tersebut, Nezar turut mengapresiasi demonstrasi teknologi AI lokal yang ditampilkan. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh para pekerja media di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung. Pertemuan ini yakni akan mengarah kepada kerjasama dan pengawasan agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bebas dari korupsi dan manipulasi. Selain itu, pemirsa, Kementerian Haji juga memberikan 450 data ASN yang berada di Kementerian Haji untuk di-tracking oleh Kejaksaan Agung. Mengusung tema Jaga Haji sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji yang bersih, Kementerian Haji dan juga Kejaksaan Agung akan melakukan kerjasama pengawasan dan tracking data pegawai Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Haji. Nantinya penyelenggaraan haji tahun 2026 sepenuhnya akan diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dhanil juga menyebut Kejaksaan Agung juga telah memetakan di mana titik yang rawan manipulasi saat penyelenggaraan haji. Hari ini Kementerian Haji itu masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, KPK, dan beberapa institusi lain yang nanti akan melakukan migrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tadi saya sebutkan, kami melibatkan Kejaksaan, juga KPK. Nanti hari Jumat Pak Menteri akan ke KPK bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama. Selain pengawasan dalam penyelenggaraan haji, Kementerian Haji juga telah memberikan 450 data pegawai ASN yang migrasi ke Kementerian Haji baik yang berasal dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan. Data ini nantinya akan di-tracking oleh Kejagung guna mengetahui latar belakang dari para pegawai tersebut agar terhindar dari sikap-sikap koruptor dan manipulatif. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantopani mengatakan data yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kejagung, sehingga nanti akan dapat dilakukan deteksi dini dan juga pemetalan titik terjadi tindak pidana korupsi. Haji tahun 2026 ini, Kementerian Haji mengusung tema Haji Aman, Nyaman, dan Afirmasi terhadap Perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dan bukan sekedar ajang balap motor bergengsi, event internasional ini juga diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan selain membawa nama Indonesia semakin mendunia, terutama dalam sektor sport tourism, perhelatan MotoGP Mandalika juga harus dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata Indonesia, di mana hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pagelaran GP Indonesia yang telah memasuki musim keempat ini juga diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 4,8 triliun rupiah. Kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injurni dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Seperti diketahui, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Seri ini juga disebut sebagai seri paling ikonik dari gelaran MotoGP karena lintasan Mandalika dikenal menantang dan menjadi ujian berat bagi para rider ternama. Dari Jakarta, Dio Malong, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Marc hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2
dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, Mark keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO Injourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Mark sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut, penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya. Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan, dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih, tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga, dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama, ya bilang Mandalika ini bagus dan tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000 jemaah, 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak juga menegaskan pengawasan akan diperketat baik terkait pembagian kuota maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan, tahun 2025 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler
dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Dhanil menjelaskan banyak aset seperti asrama haji dan kantor urusan haji daerah yang bermasalah, sehingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan. Dari 150 syarikat peserta, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat penyedia layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh juga mengungkapkan adanya keborosan anggaran penyelenggaraan haji sebelumnya yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan keborosan ini terjadi pada sejumlah pos besar seperti transportasi, akomodasi, hingga pengadaan jasa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun 2025 terbagi dalam 10 pos pengadaan besar mulai dari transportasi udara, catering, hingga akomodasi. Pos pengeluaran terbesar adalah sewa pesawat yang menghabiskan sekitar 6 triliun rupiah. Sementara untuk syarikat transportasi darat dan hotel masing-masing menyentuh hampir 3 triliun rupiah. Dhanil menyebut Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengingatkan potensi keborosan antara 20 hingga 30%, sehingga setiap proses lelang wajib bebas dari praktek manipulasi dan rente. Seperti halnya biaya syarikat transportasi darat yang tahun lalu mencapai Rp2.300, berhasil ditekankan menjadi Rp2.100. Kebijakan ini memberikan penghematan hingga Rp180 miliar. Pemerintah berharap efisiensi pada setiap pos anggaran dapat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BBIH ke depannya. Kami simulasikan dari 17 triliun itu semuanya ada terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20 sampai dengan 30%. Anda bayangkan dari 17 triliunan itu, dan itu uang jamaah semuanya loh. Dan ini uang jamaah dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi. Program efisiensi dan pengawasan ketat ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua,
Oh iya, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman serikat pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RUU KUHP akan disahkan pada masa sidang mendatang. Pasalnya pemirsa, DPR masih terus menyaring masukan dari publik karena mendapat atensi yang besar dari RUU KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini masih melakukan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang kini tengah bergulir di Komisi 3 DPR. Pasalnya, RUU KUHP tersebut masih membutuhkan berbagai masukan-masukan dari publik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, masa reses yang akan terjadi dalam waktu dekat, Komisi 3 tetap akan menggelar rapat membahas RUU KUHP. Oleh karena itu, RUU KUHP nantinya ditargetkan dan akan disahkan pada saat masa sidang mendatang. Untuk KUHP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa kita pada Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.